Iya. Selamat datang di Semanggi. Kita aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh kita yel sekali lagi ya Pak ya? Iya. Selamat datang di Semanggi. Mandiri Rela. Luar biasa, tepuk tangan lagi untuk ibu bapak sekalian. Waduh. Mbak Asta, hari Iya. ini kita berada di ujung. Besok pagi. Iya. Bersama-sama kita akan merayakan Hari Pahlawan. Dan Iya. Surabaya adalah kota pahlawan. Betul. Oleh karena itu malam hari ini kita song-song Hari Pahlawan di kota Surabaya. Tepuk tangan yang meriah. Untuk saudara kita yang tunarungu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya. Karena ini. Tentunya ini luar biasa Bapak ya. karena bertepatan dengan Hari Pahlawan, Bapak Betul, hadir, betul, seluruh undangan yang di sini betul, juga hadir betul. untuk bagaimana sih kita mencari formula yang tepat begitu Pak ya tentang lebih-lebih MDGs gitu. bagaimana masyarakat di pedesaan, khususnya masyarakat yang berada di pinggir-pinggir, itu mendapat manfaat dari kepahlawanan para Betul. nenek moyang kita. Betul sekali, karena Dan, nilai-nilainya luar betul, biasa betul. Bapak. Dan kepahlawanan pada zaman dahulu itu kepahlawanan menjelang kemerdekaan. Betul. Tapi pahlawan baru adalah pahlawan untuk pengentasan kemiskinan. Nah, pahlawan itu. untuk mengentaskan kebodohan. Benar? Betul. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah calon-calon pahlawan baru. Iya. Ya. Semoga yang hadir di sini semuanya sudah menjadi pahlawan begitu setidaknya untuk mulai dari dirinya sendiri dan keluarga mulai dari dirinya nih. sendiri. Oleh Ya. karena itu Bapak Presiden kemarin telah memberikan gelar pahlawan. Ya. Dan gelar pahlawan itu bukan saja tentara yang gugur di dalam pertempuran, tetapi figur-figur mulai dari figur yang pernah menjadi Perdana Menteri, memperjuangkan kemerdekaan, sampai figur-figur sastrawan. Begitu. Ya, itu Buya Hamka. Betul. Itu kan tidak bawa senjata. Iya, tetapi bawanya bawa pena. pena. Betul. Waduh, ada lagi pahlawan-pahlawan di zaman dulu. Seorang raja, Pakubuwono yang ke-10. Itu bukan bawa senjata, masa raja bawa senjata? Kan tidak. Iya. Tetapi memulai garapan untuk kemerdekaan nusa dan bangsa kita. Luar Sekali biasa. lagi, kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, kalau Pak Haryono jadi pahlawan bawa apa Pak? Kalau saya jadi pahlawan adalah bagaimana ikut membantu Asta dan saudara-saudara sekalian ini mengentaskan kemiskinan. Waduh, saya pikir Bapak mau bawa ini Pak, alat-alat KB karena Bapak kan pahlawan di bidang Zaman dulu tahun-tahun 70-an masyarakat kita itu masih kurang lebih pendidikannya belum SD. Jadi kalau dipidatoin panjang lebar nggak ngerti. Tetapi masyarakat sekarang tingkat pendidikannya sudah tinggi. Jadi tidak hanya dibawakan kontrasepsi, spiral, kondom, itu sudah kuno. Sekarang ini harus dibawakan Direktur Utama Bank Jatim. Wah, ini dia. Wah, karena melalui beliau ya Pak ya. Karena orang-orang sekarang ini sudah tamat SD, sudah tamat SMP, laki perempuan bekerja, sehingga mereka bisa menjadi pedagang, menjadi industriawan dan sebagainya, kurang modal. Itu ke Bank Jatim. Ke Bank Jatim. Betul. Kita untuk memutarnya itu ya Pak ya. Nah, yang ada di Kabupaten Malang, yang ada di depan kita nih sepertinya juga para pahlawan juga. Boleh minta tepuk tangan yang dari Kabupaten Malang. Iya. Kadang Ini kemudian yang di belakang yang pakai jas alma mater, ini dia. Ini dari mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Kita beri tepuk tangan. Ini juga pahlawan-pahlawan yang nantinya calon pemimpin bangsa nih. Calon pemimpin yang namanya pemimpin visioner. Nah, itu dia. Yang di depan ini memang agak mengerikan. Apanya Pak yang mengerikan Pak? Karena kumisnya bersaing dengan kumis saya. Iya, itu saya mau bilang itu mau dijadikan tren tahun depan Pak. Karena contohnya adalah Pak Sekda dari Kabupaten Malang. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Tapi betul Pak, hari ini tamu kita pada berkumis juga. Mungkin tahu karena Bapak yang jadi ini pembawa acara, jadi semuanya pakai kumis gitu ya Pak ya. Baik. Sekarang kita juga mendapat tamu istimewa, Bapak Profesor Imam, Rektor UIN Malang.
Silahkan. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan tentunya nih teman-teman dari Semanggi Band ini kenapa kok nggak ada yang kumisan ya Pak ya? Ini nggak bisa jadi menteri kayak Bapak nih. Sengaja dicukur. Karena takut nyanyiin Bapak. Bukan. Apa tuh, Pak? Takut gitarnya itu bunyinya lain. Karena ini apa Mas? Jatuh-jatuh gitu ya? Betul. Baik, apalagi yang ditiup itu Pak. Nanti dia masuk ke kalau yang tiupnya berbaju gimana? putih siapa itu Mbak? Yang berbaju putih berdasi. Pasti dari Ini Bang pasti Jatim. krunya Bang Jatim. Kita beri tepuk Oke. tangan yang meriah. Bang Jatim, karena besok juga ada yang spesial dari Bang Jatim ya Pak ya? Ya karena Betul. nanti kita umumkan Rahasia, kalau sudah Mas, ya? sampainya. Nah. Ada yang cantik-cantik di depan ini. Ini sahabat-sahabat Ini juga Bapak dari Malang nih ya. Dari apa itu namanya? Politeknik Politeknik. Negeri Malang, kemudian dari UNER juga. UNER juga ada. Iya, Bukan baik. main. Wah, ini lengkap sudah. Nanti kita akan perkenalkan juga kepada para pemirsa siapa saja yang kemudian menjadi narasumber ya. ada Termasuk juga dari Posdaya. Harapan Mandiri. Harapan Mandiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Itu dia. Nanti boleh cerita ya Pak ya, Ibu Bapak nanti boleh cerita ke pemirsa juga bagaimana kiprah Posdayanya seperti apa, lari kencengnya untuk Terutama menuju yang MDGs ini ya. dibangun oleh Pak Universitas Imam. Berbasis Islam. masjid Pak ya, berbasis masjid. Oke, Kita baik, beri nanti tepuk boleh tangan. cerita. Tapi kita lebih dulu dengarkan nyanyian ini. Betul, sebelum kita perkenalkan kepada oke. pemirsa dan juga membuka line telepon, nanti kami buka line telepon kami di 03156782216 atau 03156300972 untuk berinteraksi dengan Pelan Mbak, Anda. sekali lagi pelan. 03156782216 dan 03156300972. Nanti kami buka untuk ngobrol dengan semua narasumber, dengan Bapak juga boleh. Yang nggak boleh cuma sama anak-anak band. Ini nggak Iya. boleh. Karena nanti mereka minta tambahan bayaran, Pak, kalau harus ngobrol dulu ya. Baik. Nah, tapi kalau yang ini nggak boleh minta tambahan bayaran karena memang waktunya mereka untuk mempersembahkan satu hidangan musik untuk Anda. Kita sambut, ini dia Mbak Putri Febriana, Tragedi Buah Apel. Oh, ini dari Malang juga. Iya. Kau merah sangatlah menggairahkan dan kadang hijau buluku padamu tak tercipta di kepala hidup.
kasih Mbak Putri. Kabupaten Malang, Kota Nanti boleh Malang, nyanyi mana lagi Bu? dong, merah-merah Kita kayak ini. apel karena nyanyinya juga tragedi buah apel gitu ya Pak ya. Ini khususnya Malang Pak ya. Iya benar banget. Sekda Pak Abdul Malik ya. Kita mengambil secara khusus Pak pada malam hari ini mewakili Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Ya. dan secara khusus juga Pak Sekda yang tentunya tahu bagaimana seluk-beluk Malang. Malang itu sekarang penduduknya berapa Pak di kabupaten? 2,8 juta, Prof. 2,8 juta itu sama dengan provinsi Pak ya sudah. Singapura hampir sama begitu ya Pak. Iya. Jadi Mirip ya, Pak ya, sama sudah dengan tinggal dikit lagi. negara. Nah, dalam konteks Hari Kepahlawanan ini tentu ada juga yang miskin, ada juga yang sudah kaya. Kalau kemiskinannya sudah sampai berapa persen ditekan sekarang Pak? Ya sekarang dalam 2 tahun terakhir sudah menekan setiap tahun 1,5%. Jadi sekarang tinggal 13,6%. Hampir Kalau sama di- dengan rata-rata nasional. Nah, kalau gitu ya. dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur 16,68 masih di bawah di Jawa Masih di Timur. bawah. Oh, Masih kita di beri bawah. tepuk tangan. Nah. Dan program Pak Bupati yang Bapak kelola ini terus-menerus berapa persen tiap tahun mau diturunkan begitu Pak? Ya sampai nanti tahun 2015 itu sampai 7,5%. 7,5%. Mudah-mudahan seperti itu. Bukan main. Ya mohon Gares tuh, Prof. Iya. Upaya-upayanya apa aja Pak untuk Iya. bisa mencapai goals itu? Ya sementara ini dari bidang keluarga berencana ya kita Rampingkan keluarganya. Ya, kita merevitasi kembali masalah usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Nah itu. Termasuk pemakaian kontrasepsinya Konseptor. naik, Ya, tetapi ya. kesejahteraannya Ya. dinaikkan. Karena orang miskin yang menggunakan keluarga berencana sudah sampai sekarang 79,6% dari pasangan usia subur. Bangga. Baik. Ada tamu kita lagi. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya, DPRD. dari DPRD Pak Samsul Hadi. Pak Samsul. Iya. Selamat datang Pak. Selamat datang Bapak. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih Pak tentang Ini lagi, perkembangan di Malang, nanti boleh Malang disambung ini. ya, betul. Bahkan saya dengar Pak Bupati sekarang ada program-program apa namanya, tilik desa atau tinggal di desa. Ya ada program Bupati Menyapa Rakyat. Oh, menyapa Ini rakyat. ada 3 kegiatan. Yang pertama ngopi bareng Bung Rendra. Oh. Jadi, ngobrol setiap pagi jam 6 di minggu kedua dan minggu keempat. Ngobrolnya dengan seluruh RRI, masyarakat? dengan Oh, seluruh masyarakat. melalui radio ya, baik. Pukul Terus- berapa itu Pak? Jam 6 sampai jam 7, Prof. Pagi. 6 sampai Jam 7. 6. Ya. Terus ada yang kedua Anjang Sana dalam ke masing-masing kecamatan dalam rangka untuk mensosialisasikan visi misi beliau. Jadi Itu radio itu sebulan 2 kali Pak. Sebulan ya? 2 kali. Wah, kalau Dua saya kali. tiap minggu Pak. kalau Anjang Sana 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali. Nah, nanti yang Nginep di desa. ketiga nanti program Bina Desa, Bakti Sosial Menata Desa. Oh. Jadi sudah aplikatif nanti bersama-sama masyarakat yang ada di Kabupaten Malang. Betul. Kalau begitu nanti mungkin sudah menata desa, Iya. pos dayanya bisa ikut-ikut ke situ Pak ya. Ya bisa nanti digabungkan terus. Ya Sinergi di sini betul. nanti. Wah, bukan main. Nah, Iya, ini iya. kita beri tepuk tangan Pak Sekda. Ini dari pihak DPRD kebetulan mohon maaf Pak, ini agak kesusu Bapak kena macet ya. Bapak boleh dipakai mic-nya Pak? Monggo dengan ini itu Pak. ada di depan, Ah, baik. iya. Rancangan Pak Bupati ini dapat support yang penuh dari DPRD Pak ya. Untuk di program MDG ya, ya sekarang memang sudah sudah disetujui oleh pemerintah Indonesia 190 negara dan ini untuk Kabupaten Malang kita di DPRD itu juga menyambut baik program yang akan mengatas kemiskinan, juga memberdayakan masyarakat kita, juga masalah terkait pendidikan, juga termasuk diantaranya ada gender, Ya. juga penanggulangan HIV/AIDS. Ini dari teman-teman Dewan untuk mengapresiasi program-program yang sangat luar biasa ini. Memang dari DPRD menggulirkan perda-perda inisiatif. Oh. Ya, Jadi mengambil prakarsanya DPRD. ya. Di antaranya kita bikin perda nomor 13 kalau nggak salah tahun 2008 terkait penanggulangan HIV/AIDS. Oh. Dan ini termasuk diantaranya
pembikinan perda terlama di Indonesia. Oh. Dan mungkin bisa dimasukkan muri itu Pak. Iya. Lamanya 3,5 tahun. 3 tahun setengah. Ya. Main. Apa yang bikin lama tuh Pak? Ya karena ini ada tali ulur dari tokoh-tokoh, dari para ulama, juga dari kalangan-kalangan yang memang untuk masalah penanggulangan HIV/AIDS ini kan diantaranya adanya prostitusi, termasuk adanya jarum suntik dan sebagainya. Lah kita bekerjasama dengan ODA pada saat itu. Kita juga mensurvei di tempat-tempat prostitusi itu, sehingga kenapa muncul HIV/AIDS di Kabupaten Malang yang angkanya terus naik. Dari sini teman-teman Dewan dengan kejadian-kejadiannya seperti ini membuat perda inisiatif. Oh, justru dewannya yang itu. Iya. Dari perda inisiatif itu lamanya 3,5 tahun kita keliling ke masyarakat kita, termasuk para kiai, para ulama. Lah, alasan kenapa lama perda ini tidak bisa didok oleh teman-teman Dewan, karena kita harus menyerap aspirasi dari masyarakat. Jangan nggak keliru gitu ya Pak. Di antaranya Pak Haryono, bahwa para kiai itu dengan adanya muncul HIV/AIDS ini kan harus memberantas, menutup yang namanya prostitusi itu. Ini tidak bisa tidak, karena ini perbuatan yang sudah dilaknat oleh Allah, yang dinyatakan sebagai perbuatan fahisyah. Nah ini bagaimana pemerintah? Masa dengan adanya kondomisasi itu kan melegalkan namanya prostitusi kan? Ya. Nah dari sinilah kita mencari titik temu bagaimana masyarakat, tokoh masyarakat mengerti bahwa tidak meresmikan, tetapi nah di sini melokalisasi, membina dengan cara kita tidak, istilahnya Bupati itu tidak melegalkan yang namanya prostitusi, tetapi di situ melokalisir supaya mereka itu nggak keluar, dicepit supaya semakin ramping gitu. Tapi dengan adanya kondomisasi ini juga Sumber Pucung di Kabupaten Malang itu sudah terkenal sampai mancanegara Pak. Iya. Sumber Pucung. Waduh. Nah, namanya juga menarik. ada Pucung. mungkin nanti dari Dinas Kesehatan ini sudah hadir juga. Boleh nanti bisa dibagi ya, Pak, menyampaikan ya? bagaimana program-program untuk penanggulangan HIV. Terima kasih Pak. Nah, kami akan ajak pemirsa, ya Pak ya, kita akan ajak pemirsa untuk jalan-jalan ke Malang untuk Oke, melihat kita lihat dulu, Pak, Malang, Pak. aktivitas yang ada di Malang dan apa saja yang bisa kita gali untuk menjadi inspirasi bagi Anda dari Kabupaten Malang. Berikut visualnya untuk Anda. Saudara, sasaran dan target program pembangunan milenium atau MDGs menjadikan beberapa negara memperkuat komitmen dan kerja keras dengan memperluas jaringan dan intensifikasi program pembangunan yang bertumpu pada keluarga dan sumber daya manusia. Program yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ini membuat beberapa yayasan seperti Yayasan Damandiri berpartisipasi. Setelah mendeklarasikan program Posdaya, Pos Pemberdayaan Keluarga, Yayasan Damandiri terus mengadakan perbaikan dengan membuat program baru seperti KKN tematik Posdaya hingga membentuk Posdaya berbasis masjid. Posdaya berbasis masjid bahkan sudah mencapai pelosok desa seperti Posdaya Harapan Mandiri di Dusun Bajul Mati yang berjarak sekitar 70 km dari kota Malang. Meski berada jauh dari kota, jalan menuju desa Bajul Mati cukup baik dan mulus, termasuk daerah desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Malang sebagai pintu masuk ke Dusun Bajul Mati. Dusun Bajul Mati yang juga berbatasan dengan Pantai Sendang Biru sangat terkenal karena objek wisata pantai yang indah ini ternyata memiliki pantai yang tak kalah menariknya dengan Sendang Biru, yaitu Pantai Watu Bolong. Pantai indah ini siap untuk dikembangkan menjadi objek wisata dengan sentuhan tangan-tangan kreatif. Posdaya berbasis masjid yang sudah merambah ke pelosok desa di Malang seperti Posdaya Harapan Mandiri ini ternyata merupakan binaan dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Posdaya ini memiliki kegiatan antara lain menyelenggarakan pendidikan anak usia dini atau PAUD. 16 siswa belajar di sini dengan pertemuan 3 kali dalam 1 minggu mulai pukul 7.30 hingga pukul 10.
ada 70 masjid yang membentuk Posdaya di 8 kabupaten kota, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama ini adalah kegiatan yang mengusung tujuan Millennium Development Goals, yaitu yang antara lain adalah empat unsur atau 4 aspek yang dikembangkan. Pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kewirausahaan, yang ketiga adalah kesehatan dan juga lingkungan hidup. Selain itu, Posdaya juga memiliki kegiatan yang bernilai ekonomis sebagai tambahan penghasilan keluarga dengan memberikan keterampilan kepada para ibu-ibu seperti membuat keripik pisang, keripik singkong atau talas yang dijual dengan harga 5 hingga 6.000 rupiah. Potensi pisang dan singkong yang cukup banyak di Malang ini membuat warga terus berinovasi memproduksi makanan dengan bahan pokok pisang dan singkong seperti membuat ledre. Ledre yang dijual untuk pasar lokal Malang ini dalam sehari bisa memproduksi 30 bungkus dengan harga Rp6.000 per bungkus. Satu hal yang membanggakan, selain bisa membuat tanaman polybag, Posdaya ini ternyata memiliki kader termuda dan terinovatif sehingga mendapatkan UIN Award, yaitu M. Saiful. Dengan hasil karyanya bisa menyetek tumbuhan poka, terong, dan tomat sehingga berumur panjang. Posdaya Harapan Mandiri yang berbasis masjid berdiri sejak Mei 2011. UIN kesini selalu mendukung kami dan harapan kami dari UIN terus melakukan pelatihan ini supaya kami dapat berkembang dengan baik. Di bidang perikanan, Posdaya ini memiliki kolam lele berukuran 2,5 kali 6 meter. Kolam yang cukup luas ini berisi 1.000 ekor lele dengan masa panen 3 kali setahun. Posdaya berbasis masjid yang merupakan binaan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki tujuan khusus meningkatkan kepedulian dan kemampuan mahasiswa dalam mempelajari dan mengatasi permasalahan keluarga dan masyarakat berbasis masjid dengan memberikan pendampingan pelaksanaan program yang inovatif dan kreatif melalui penerapan ilmu dan teknologi. Ini suatu perjalanan prestasi yang sangat membanggakan dan kami tentu berharap UIN Malang semakin hari semakin memantapkan kerangka pengembangan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa UIN memang milik masyarakat luas. Program Posdaya berbasis masjid ini diharapkan bisa menumbuh kembangkan aktivitas ekonomi keluarga, kewirausahaan berbasis masjid, serta meningkatkan partisipasi warga sekitar masjid. Berapa masjid di Iya, Malang? ini dia. Berapa? 18 masjid. Kiprahnya, iya kita harus ini dulu Pak ya, untuk Ya. yel semangginya nih. Karena sekarang penuh. ini Karena sekarang. penuh gitu, tadi yang mahasiswa tadi belum sempat yel soalnya Pak. Ya. Baik, selamat datang kembali di Semanggi Mandiri Re. Oke teman-teman mahasiswa boleh ikut ya. Ya, kurang keras. Iya bener banget. Semanggi Mandiri Re. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Karena ini semangat untuk menjadi mandiri begitu Betul. Pak ya, Dan karena terutama semangat Hari Pahlawan. betul besok menjadi itu. pahlawan Ya. ini harus bisa memandirikan diri sendiri dan Betul, orang betul, lain betul. begitu. Ini Prof, ini menarik sekali ya. Ha-ha. Presentasi ini adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim telah terjun ke lapangan. Jadi tidak lagi Menara Gading ya. Prof bisa ceritakan Prof. Sudah silakan. pakai mic? Bapak sudah pakai clip on? Iya. Oke. Iya. Terima kasih Profesor Haryono. Saya terima kasih sekali dipercaya ditunjuk untuk menjadi salah satu kampus Ya. yang bekerja sama untuk mengembangkan Posdaya ini. Kami kebetulan khusus di Malang, kami menerjunkan 18. Tapi sekarang orang Surabaya minta tolong Malang juga rupanya. Betul. Dari Ini memang luar biasa. Sampai beritanya ke Jakarta, Pak. Iya, betul. Katanya mau izin Pak Haryono, malah mau intervensi ke Surabaya. Loh, kok minta izin? Itu sama rektor, saya bilang begitu. Selama untuk kebaikan masyarakat nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, Betul. nggak apa-apa. Kita harus bersama-sama Betul. mengelola masyarakat
kami mengajak Ibu Dr. Mufidah ini, kebetulan yang kami serai tugas untuk mengembangkan ini, menangani LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat, dan alhamdulillah walaupun baru tahun pertama, ini semangatnya sudah luar biasa. Ini pasukan saya di belakang para mahasiswa. Para mahasiswa. Mana pasukannya? Angkat tangan dong. Nah, pokoknya yang senyum-senyumnya meriah itu pasukan Bapak semua ya. Saya kasih tahu Prof tadi, malam ini ujian dibatalkan. Sehingga senyumnya senyum yang ceria gitu. Emang udah musim ujian, Pak? Sudah, ini ujian midterm ini. Oh gitu. Ya. Udah lama nggak jadi mahasiswa soalnya saya. Mereka pada bulan Ramadan kemarin terjun di lapangan untuk pemberdayaan posdaya lewat masjid. Jadi kami punya pikiran bahwa masjid itu jangan hanya didatangi waktu sholat saja untuk kegiatan ritual, tetapi kami bersama Ibu Mufidah dan juga para mahasiswa kami ini ngajak agar masjid itu ya dipakai untuk kegiatan pendidikan itu anak-anak PAUD itu, lalu kemudian juga pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, lalu kemudian kepemudaan dan lain-lain. Sehingga dengan begitu masjid itu menjadi ramai. Kan? Bahkan para mahasiswa itu sangat kreatif itu. Dia punya tekad itu di Hari Pahlawan begini ini. Dia ingin agar masyarakat yang radius 500 meter dari masjid dilarang untuk menjadi miskin. Paling tidak harus punya penghasilan minimal 1 juta. Satu keluarga. Nah, jadi ada tanda miskin dicoret gitu ya, Pak? Betul, ya. Caranya bagaimana? Mereka itu mendata itu rumah-rumah dari 500 meter dari masjid. Kalau mereka misalnya masih ada penghasilan yang 600, 700, mereka akan gerak itu. Gimana meningkatkan dari 700 sampai 1 juta? Yang misalnya penghasilannya 800. Jadi ada target penghasilan di atas 1 juta. Di atas 1 juta. Itu minimal di desa ini itu. Sekda ini bisa tahun depan ini masuk. Bagaimana caranya? Mereka sudah punya tahu resepnya. Barangkali nanti bisa tanya sendiri. Misalnya dari sisi perikanan, misalnya dilatih mereka itu untuk pelihara anak lele, misalnya begitu. Lalu kemudian yang pertanian, bagaimana usaha-usaha tadi disebut menggunakan stek agar hasilnya menjadi meningkat. Lalu kemudian keterampilan dan seterusnya itu. Mereka itu yang lalu kemudian pada membimbing. Padahal jurusannya belum tentu jurusan pertanian, Prof. Belum tentu. Tetapi mereka itu kan selalu bersama-sama di dalam universitas itu ada konsep namanya jamaah. Jamaah itu kebersamaan. Tapi bukan konsep untuk bikin disertasi bersamaan. tentu bukan begitu. Tidak boleh. Mahasiswa kami ini agak kreatif itu. Jadi kadang-kadang melebihi rektornya. Saya boleh tanya ke mahasiswanya ya, Pak ya? Silakan. Saya boleh tanya yang mana yang mau berbagi inspirasi dengan kita? Baik. Siapa, Bu? Miftah. Yang mana orangnya? Oke, ini boleh mic-nya? Mic-nya pinjam, mic-nya. Iya. Terkait tadi yang di depan juga boleh. Benar. Ya, agak kena sinar di sini supaya wajahnya semester berapa, Mas? Semester 5. Ya, jurusannya apa? Informatika. Coba cerita apa pengalamannya ke lapangan. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diberikan waktu kepada saya untuk bicara sedikit tentang posdaya yang sudah kami lakukan. Ya, khususnya kami di sektor ekonomi, Bapak. Di sektor ekonomi wirausaha. Bagaimana caranya kami mengembangkan usaha yang memang belum ada atau usaha yang sudah ada dan kami kembangkan sehingga penghasilan dari penduduk yang tempat kami semua ini itu bisa maju dan berkembang. Contohnya kami di Desa Donomulyo dan Bajulmati yang tadi ditampilkan slide-nya, itu kami memelihara lele jenis jumbo dan lele sangkuriang. Yang gede-gede itu ya? Iya, betul. Alhamdulillah sekarang sudah panen dan sudah bisa dinikmati oleh warga. Entah itu dijual atau dinikmati bersama, makan bersama oleh warga. Yang penting adanya kebersamaan jamaah. Jamaah, oke. Nah, ini yang berjamaah itu, Bro. Berjamaah makan. Berjamaah makan. Tapi nanti pembibitannya gimana? Jangan-jangan mahasiswanya pulang nggak bisa ngelanjutin tuh bibitnya? Sampai sekarang pun kemarin bisa. Iya, kemarin sempat mengadakan penyuluhan dari alhamdulillah yang kami undang itu
salah satu orang yang dipilih sama Kabupaten Malang, ada 4 orang dan salah satu orang itu yang kami undang untuk memberikan penyuluhan. Jadi kami percaya. Pembibitan. Iya. Kalau pengolahan lelenya? Iya, sekaligus. Jadi sudah bikin abon. Iya, termasuk probiotik dan pelet makan lele itu ditunjukkan juga caranya. Tapi diolahnya jadi apa ya, Pak? Kasihan kucing-kucingnya. Karena sampai duri-durinya dibikin pelet. Jadi kucingnya nggak kebagian nongkrong. Bapak ini Bapak penyayang banget ya Pak ya? Iya Bapak. Kucing juga ikut dipikirin loh sama Bapak, luar biasa. Karena ada kesayangan binatang. Oh gitu. Betul ya, betul. Iya betul. Sampai kecil-kecilnya itu. Duri-durinya dijadikan pelet gitu ya? Iya betul. Kamu suka makan duri manusia apa enggak? Saya masih normal loh Pak. Oh normal ya. Pak, pelet tuh bukan yang buat apa menggayat orang itu Pak ya? Bukan, ini lain lagi ya? Makanan untuk lele. Oh, jadi bukan yang untuk menggayat orang biar suka itu bukan ya Pak ya? Itu acara yang lain ya Pak? Oh iya. Bukan di acara kita. Baik. Nah, Miftah ini yang dihafal sama Bu Mufidah kan salah satunya Miftah nih. Emang peran Miftah sebesar apa kok sampai Bu Mufidah tuh ingatnya Miftah gitu? Ya alhamdulillah saya dipercaya dan kemarin ada voting, saya terpilih menjadi ketua kelompok teman-teman ini. Oh gitu. Ini termasuk yang dapat beasiswa apa enggak itu? Ya, ini yang mendapatkan beasiswa itu ada 50 mahasiswa, kemudian mereka membuat forum untuk volunteer karena nanti bulan ini sampai bulan Desember akhir kami akan mengadakan pelatihan kewirausahaan dengan 7 macam ditempatkan di 7 masjid. Begitu. Kita beri tepuk tangan. Nah ini calon pahlawan. Betul. Calon pahlawan. Karena jurusannya informatika Pak. Biasanya kan utak-utik komputer. Ini utak-atik lele loh Pak. Luar biasa ya Pak. Selain lele mungkin Bapak Ibu ada lagi jamur tiram yang saat ini sudah terjual insya Allah lebih dari 50 kilo dan uangnya sudah kembali ke masjid dan ke masyarakat dan nantinya akan berkembang. Insya Allah beberapa bulan kemudian akan diadakan pelatihan pembuatan es krim jamur, pentol jamur, dan keripik jamur. Wah. Nah ini belum bisa dicicipin sekarang nih. SKS. Nah itu dia. Ini kayaknya kalau kayak gitu mau nambah lagi kayaknya KKN-nya lebih lama gitu kayaknya ya. 1 semester lagi ya. Insya Allah. Jadi volunteer mereka jadi. Ya jadi volunteer. Dan ada kelompoknya di sini ya, ada kelompoknya. Kelompoknya yang dibina sama Miftah ya dan teman-teman. Iya, yang mana? Yang ada di depan ini? Enggak ada, mahasiswa semua. Oh, mahasiswa. Oh, gitu. Ya, Pak Mahbub itu salah satu yang di Bajul Mati. Gitu. Yang mengembangkan Pusdaya di sana. Saya pinjam dulu Bu sebentar, Bu. Bapak mohon berdiri, Pak, ini lebih dari lele kalau ini. Sakuriang ya. Itu komisinya lele, Pak? Dipinjem? Iya. Bapak ini bagian lele atau bagian lain, Pak? Saya agak cenderung ke pertaniannya, Pak. Oh, pertaniannya. Bisa cerita Bapak apa yang diajarkan mahasiswa atau Bapak belajar sendiri tapi dibagi dengan tetangga? Ya. Kami di Bajul Mati itu sekarang mengembangkan sayuran organik. Ya. Jadi semuanya tidak berbau bahan kimia. Terus ada unggulan-unggulan yang mungkin di tempat lain tidak ada. Saya dan teman-teman di Posdaya dibina dengan mahasiswa dari UIN itu menciptakan mungkin ya. Itu ini pahlawan betul nih Pak, pahlawan betul nih Pak. Ada jenis porong Pak. Porong ya. Porong. Apa itu? Pokak disambung dengan terong. Ya. Jadi pohon yang bawah itu adalah pokak, yang buahnya kecil-kecil. Ya, di atasnya kita sambung dengan terong. Nah ini nanti ya kita stek. Itu yang hidup tuh Pak? Hidup. Alhamdulillah Allah meridhoi gitu. Luar biasa. Jadi pakai bismillah. Oh gitu. Karena berbasis masjid tadi mungkin Pak. Baik. Terus satu pohon ini Pak bisa disambung dengan 5 sampai lebih jenis terong. Jadi terong itu lalu tumbuhnya keluar lain-lain. Iya. Ada terong panjang, ada terong panjang hijau, terong panjang ungu, ada bulat, ada lorek, ada yang agak kecil, ada yang besar, mungkin diameternya mendekati ini. Ya. Itu kita punya. Terus penghematan lahan banget ya Pak ya? Iya. Bukan masalah begitu. Itu orang yang nggak ngerti begitu dipotret masuk koran dikira terong ajaib.
Masuklah ke TV-TV ya Pak ya. Iya. Padahal Sudah belum dimasukkan konfirmasi. televisi atau belum Pak? Belum. Perlu kita datangkan TV Betul, ke sana. betul, Iya. betul. Terus ada lagi ada Kakmat, Pak. Kak Mat, Iya, Singkatan dari? bawahnya itu poka, Poka. atasnya tomat. tomat. Nah, Itu yang hidup. hidup. Ada saat Luar Hidup. biasa. Itu Bapak doanya apa Pak waktu nyambung tuh Pak? Pakai doa apa Ini Pak? dulu dari Fakultas FT, Bu. Oh, gitu. Jadi Fakultas Teknik ya. ilmu ya. Iya. Iya. Terus yang Baik. ketiga kita punya Kapino. Kapino. Ya, poka Ini aneh disambung sama Pepino. Pepino. Pepino itu itu? apa lagi itu? Pepino sejenis terong yang ungu agak lorek itu bisa untuk obat-obatan kayak apa? Orang stroke dan sebagainya itu. Itu alhamdulillah hidup. Itu juga banyak hidup. atau satu Pak? Maksudnya satu Banyak pohon Banyak atau cuma pohon. banyak. satu? Banyak. Ya, kita bisa memproduksi banyak. Mungkin Profesor Haryono kalau tidak ke Bajulmati rugi. Jadi nanti sewaktu-waktu, mohon maaf, Sesungguhnya adalah orang yang merugi ya Pak ya. Iya, Oh, iya, Profesor iya, iya. nanti nggak datang ke sana. Saya takutnya nanti malaikat menanyakan, kamu sudah datang ke Bajulmati? Nah, belum?" gimana Pak? Itu bumi saya itu kok belum kami datangi gimana? Dosa dong Pak ya berarti ya. Gitu. Oh, iya. Jadi sangat rugi. Untung beliau itu bukan pesaing saya. Sama-sama pendeknya begitu. Anggota Popsi. Sama-sama kumisannya lagi. Sama ya. Tapi katanya gitu Pak, orang yang lebih pendek katanya lebih pinter Pak. Lebih pinter Berarti ya. saya nggak pinter. Makan langsung perut balik lagi ke otaknya. Terus yang Iya. kami belum berhasil, Aha. mohon doanya, itu saya ingin menciptakan kambok. Kambok. Pokak sama lombok. Oh. Ini saya berkali-kali, mungkin 3 kali atau berapa, Belum berhasil. itu belum berhasil. Ya. Sebab ini saya nggak punya dasar ilmu pertanian dan sebagainya, tidak. Tapi saya coba-coba. kepingin sekali dengan program yang dicanangkan oleh Kabupaten Malang tadi, Pak Sekda, menciptakan apa? Atau Tapi disebar itu Pak, ilmunya disebar Iya, Pak kita ya. sebar. Tapi Kita kalau nggak terbuka. disebar mati itu ilmu. Kita terbuka. Jadi bapak-bapak yang ada di sini, saya terbuka mungkin 24 Kalau mau jam belajar, mau silahkan. datang ke sana, silahkan. Oke. Jadi saya sendiri di Bajulmati sudah banyak orang yang datang ke sana Pak. Kemarin ada Remas dari Mojokerto datang ke kami untuk mengadakan pelatihan itu. Oh. Gratis. Oh, bersama-sama mahasiswa. Iya. Bukan main, berbasis masjid juga. Berbasis Berbasis masjid. masjid. Bapak apa itu namanya tamir masjid atau bukan? Saya apa ya? Di atasnya. Jamaah ya Pak ya? Di atasnya, di atasnya. Oh di atasnya. Jadi di lantai 2 Pak? Iya. Oh di lantai 2, ya. Katanya Pak Imam kalau surganya itu mungkin yang VIP gitu. Oh gitu. VIP di genteng Pak, di atasnya lagi soalnya. Pak, coba Bapak kembangkan itu di stek itu sama ulekan Pak. Jadi nanti satu pohon bisa jadi sambal terong Pak. Gimana? Sudah biasa ya. Sudah biasa. Kalau yang itu Hah? belum. Oh. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir di sini atau prof yang datang ke sana Langsung mau disuguhi. bawa berapa ya yang sudah di polybag itu insya Allah saya siap. Siap. Oke, kita Itu gratis janji ke apa sana bayar, ya. Pak? Kapan kita ke sana? Gratis. Gratis. ya Satu. berasa apa-apa Nanti lah. pulangnya gitu. Pulangnya bayar. Bisa aja Bapak ini. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa. Tadi sudah SMS keluarga ya bahwa Bapak mau jadi bintang televisi begitu ya. Karena ini ya ini bisa Bintangnya, jadi bintang. pahlawan. Iya, pahlawan. Pak nanti daftar Sri Mulat ya Pak. Baik. Nah sambil kita rehat sebentar nih karena capek juga ketawa gara-gara si Bapak. Pak siapa Pak tadi Pak namanya Pak? Pak Mahfud. Waduh kita dengarkan ini salah satu kebanggaan kita juga Pak. Dari adik-adik yang berkebutuhan khusus akan mempersembahkan sebuah lagu untuk seluruh yang ada di sini dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah nih. Kita sambut bersama. Ini adik Nigita Arining Tias, Ayat-Ayat Cinta. Sampai salam ya Bapak. Mungkin nanti saya akan jelaskan siapa dia.
Sepanjang pemikiran hati terkisahku di antara cinta yang rumit. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku jaga. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Ketika ku bersujud. Terima kasih. Iya, Jangan terima pergi dulu. kasih nih Gimana? Gita. Kamu sekolah di mana? Kami sudah lulus. Sudah lulus dari apa? SMA. SMA. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terus pengen lanjutin kuliah nggak? Sebenarnya sih ada, cuman saya di rumah itu masih bantu-bantu ibu jualan. Karena adik saya kan autis gitu. Otis. Ya mau ninggal kuliah, terus ibuku sama siapa di rumah? Ya dibantu sama siapa gitu. Kamu masih bisa ngelihat remeng-remeng atau sama sekali tidak? Masih bisa, ada sisa penglihatan. Jadi remeng-remeng apa jelas? Low vision mulai. Low vision. Oh, kamu low vision. Mulai umur berapa Sejak low umur vision? berapa? Sejak dari bayi. Oh, sejak dari bayi low vision. Lalu sekolah itu bagaimana? Kalau sekolah ada yang bacain atau baca sendiri? Saya pakai kaca pembesar untuk membaca tulisan. Oh, pakai kacamata dan kaca pembesar. Kaca pembesar. Kalau kacamata enggak ngefek bagi saya. Tapi kaca pembesar alhamdulillah bisa. Tapi kalau tulisannya terlalu kecil ya enggak bisa. Enggak bisa. Kalau lihat saya ini bisa lihat. Enggak seberapa. Enggak seberapa. Coba saudara Baik. sekalian. Iya. Kalau saudara tidak bisa menghilang, sama dia bisa menghilang. Enggak seberapa kelihatan ya. Baik. Tapi kamu sekolahnya rajin ya?
Alhamdulillah. Ranking? Sekolah saya kan di SLB gitu. Nah iya, ada ranking kan? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya lulus SMA. Lulus ya? gitu. Waktu ujian pakai kaca pembesar juga. Anu braille. Oh, pakai braille. Kamu pinter braille. Alhamdulillah. Bukan main, kita beri tepuk tangan. Coba sekarang seumpama ini ya, banyak orang tua yang punya anak yang menderita seperti kamu. Kamu pidato, kasih semangat. Jangan putus asa ya. Pidato coba. Ya, bagi para orang tua yang memiliki anak ya, seperti contohnya seperti saya ini, saya berharap jangan berputus asa, terus dibimbing, dilatih, dan diberi dorongan semangat untuk berkarya. Tapi ngomong-ngomong nih, kita dulu waktu masih sekolah sempet nggak sih ngerasa malu atau ngerasa nggak enak gitu sama lingkungan, sama teman-teman? Iya. Kadang-kadang kalau di rumah itu ya, saya itu ada yang bilang, ih motonya iki rek ngene sih. Saya itu sempat nangis gitu. Sempat nangis. Aku juga sempat gini. Apa ya aku kayak ngene apa? Baik. Tapi saya enggak putus asa. Tetap terus berjuang. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik yang lain yang berkebutuhan khusus seperti ini kita tidak mengalami hal yang sama begitu ya Pak ya. Tugas kita bersama untuk ikut memajukan mereka. Besok hari pahlawan ya, kamu jadi pahlawan ya. Nah itu dia. Oke. Kita boleh berikan tepuk tangan lagi untuk hari ini kita. Nanti ini lagi ya Kang ya. Terima kasih, luar biasa. Ini Pak, iya. Dari Yayasan Daya Mandiri Pak selalu punya perhatian khusus terhadap adik-adik kita yang seperti Nigita ini. Kenapa Pak kok begitu Pak? Ini luar biasa. Saya justru mau tanya pada Prof ini. Prof di UIN itu ada juga Pak untuk sekolah kelanjutan yang berkebutuhan khusus. Untuk yang berkebutuhan khusus. Kebetulan untuk sekarang ini masih belum, tetapi rencana sudah ada. Perlu Bapak ketahui bahwa UIN ini kan baru tahun 2004. Jadi baru ke tapi ada ancang-ancang sekarang gitu lalu baru mengembangkan fisik kelembagaan dan seterusnya itu. Tapi sudah punya rencana pengembangan itu ke depan. Tapi Bapak tadi lihat ya hasil dari mahasiswa Pak itu siapa Pak sebenarnya? Ini VVIP katanya Pak. Ini adalah mahasiswa kebanggaan saya Pak. Namanya Mahbub sama Izar ini. Saya kira di 10 November ini dia patut diangkat menjadi pahlawan ini. Begitu. Paling tidak pahlawan tingkat desa lah gitu. Jadi begini. Berkuliah sama Bapak. Dia ini dulu mahasiswa UIN Malang yang sebelumnya itu kan Fakultas Tarbiyah YIN. Iya. Dia ngadakan KKN di Bajulmati Malang Selatan. Lalu kemudian begitu semangat, tertarik untuk pengembangan masyarakat, tidak pulang sampai sekarang ini. Dia tidak pulang sampai sekarang ini. Atau belum Prof? Dia sudah lulus, tetapi kembali lagi ke sana untuk membina masyarakat. Dan sesungguhnya luar biasa Pak dengan Pak Izar itu, dua orang itu kakaknya itu, dia tidak berhenti bahwa ini. Yang menarik, dia sudah 23 tahun. Baik. Dia ini Pak, tidak lalu kemudian ke sana nikah gitu kan. Istrinya masih tetap di Malang, tetapi beliau sehari-hari di sana untuk pembinaan masyarakat tanpa ada tugas dari Pak Sekda coba. Begitu. Iya. Dia itulah karena lalu kemudian ketika adik-adiknya KKN di sana, dia lalu kemudian sekaligus justru membimbing mereka. Sehingga lalu anak-anak itu mahasiswa seperti ini lalu kemudian senang sekali ketemu kakaknya ini. Nah inilah yang lalu kemudian yang menjadi kebanggaan saya bahwa mahasiswa UIN Malang tidak lalu hanya bercita-cita jadi pejabat menteri seperti Pak Aryono, gitu kan. Itu kebetulan Pak. Tetapi juga terjun di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Kiranya kalau lalu mahasiswa banyak yang seperti ini Pak, program Pak Aryono Posdaya akan hidup itu sesungguhnya. Bukan program saya lagi Pak, sekarang program Bapak sekarang ini. Dua-dua lah, kita semua lah kan gitu kan, kita semua. Nah ini karena itu maka bisa goda-goda Pak Aryono karena tahu betul tentang desa itu. Dan beliau, dia memang sangat berharap Pak Aryono suatu ketika datang ke sana. Bagaimana desa yang ditinggalin oleh dia selama 23 tahun sejak dia KKN itu. Luar biasa. Pak dosa Pak, bener Pak kalau nggak datang ke sana Pak. Harus segera datang Pak. Insya Allah. Habis musim hujan gitu.
Kita kan musim hujan kalau ke sana kelucuk gitu ya. Jadi tapi nggak banjir Pak ya? Nggak. Oh, enggak. Jadi betul-betul bisa match Pak antara program Posdaya kita itu dengan kegiatan di pedesaan. Sama Pak ya? Sama. Masuk ya? Jadi masuk. Jadi dia begitu berharap dari kita, dari kampus karena paketnya untuk pengembangan, masuk. paketnya masuk. Ini kita kembalikan ke Pak Sekda ini. Iya. Gimana Pak? Ini kebanggaan Malang nih Pak, Kalau betul. dipaketkan dengan paket Pak Bupati bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih Prof. Ini cukup bagus gitu ya untuk kita nanti. Kalau perlu dia bisa jadi penasehat Pak. Karena kita sekarang di pemerintah Kabupaten Malang sedang mengembangkan yang namanya pembangunan berpartisipasi masyarakat. Ini keterlibatan dari Bapak Mahbub tadi ini sangat diperlukan di Kabupaten Malang. Barangkali nanti kita akan ke sana Prof. Nanti. Sebelum Profesor Haryono ke sana, kita harus sana dulu. Dulu duluan. Duluan asik. Saya tinggal ngomporin aja. Baik. Iya, sebentar. Nanti kita balik ke sana. boleh nambah sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol termasuk juga dengan Bang Jatim yang punya kejutan di Hari Pahlawan ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan apa peran Bang Jatim untuk orang-orang seperti Bapak yang ada di sini dan juga warga Kabupaten Malang, warga tempat Bapak yang 23 tahun itu gitu ya. Apa perannya nanti akan kita obrolkan. Kita kembali lagi nanti. Tapi sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Salah satu bank terkemuka yang cabang-cabangnya telah tersebar di seluruh kawasan Jawa Timur dan Jakarta adalah Bank Jatim. Bank Jatim adalah bank umum yang kini keberadaannya semakin berkibar. Didirikan sejak tahun 1961 dan dalam perjalanannya telah mengalami berbagai perkembangan yang luar biasa. Bank Jatim aman terpercaya. Nama saya Purwati, tinggal di perumahan Gebang Raya, Blok AI nomor 7, Sidoarjo. Saya telah bersuami dan dikaruniai 2 orang anak, sekolah di SD Muhammadiyah 1, Sidoarjo. Pekerjaan saya adalah seorang bidan praktek swasta yang setiap hari harus mengantar anak-anak maupun berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor. Saya sebelumnya tidak pernah bermimpi akan mendapat hadiah, apalagi hadiah mobil, tapi Allah berkehendak lain. Berkat saya menabung tabungan Simpeda secara rutin di Bank Jatim, itulah akhirnya saya mendapat hadiah mobil. Saya sekarang mengantar anak sekolah kerja pakai mobil hadiah ini. Lumayan tidak kehujanan. Kalau saya ditanya kenapa saya suka menabung di Bank Jatim, karena pelayanannya baik, cepat dan ramah lagi. Hadiah totalnya kurang lebih 11 miliar dan wilayah undiannya di kabupaten kota di Jawa Timur saja, sehingga kesempatan dapat hadiah sangat tinggi. Dapat kartu ATM dan gratis biaya tarik tunai. Sekarang saya sekeluarga mempunyai tabungan di Bank Jatim. Pokoknya Bank Jatim the best. Bank Jatim, aman terpercaya. Salah satu bank terkemuka yang cabang-cabangnya telah tersebar di seluruh kawasan Jawa Timur dan Jakarta adalah Bank Jatim. Bank Jatim adalah bank umum yang kini keberadaannya semakin berkibar. Didirikan sejak tahun 1961 dan dalam perjalanannya telah mengalami berbagai perkembangan yang luar biasa. Bank Jatim aman terpercaya. Iya, kembali lagi di Semanggi Mandiri Re. Tepuk tangan lagi untuk Anda semuanya. Ini dalam sekejap sudah ada ini Pak, ya. betul. Jadi ini sudah mulai dilabel dengan baik. Betul. Ya. Mulai Sudah. dilabel dengan baik. Tentunya perlu Posdaya. modal. Bagaimana Pak Hadi ini? Apakah Bank Jatim siap untuk terjun ke desa ini? Nah, ini coba lihat, sudah bagus sekali. Artinya bisa dijual dan bisa menguntungkan.
karena sudah ada brand name-nya segala macam. Biar juga boleh bagaimana? juga boleh dicicipin, Pak. Siap terjun ke desa. Gimana Pak peran Bang Jatim? Baik, terima kasih pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan para tamu kita yang terhormat ya. Jadi memang seperti diketahui bahwa perbankan itu kan bisnisnya untuk bisnis murni Pak ya. Namun demikian bukan berarti kita tidak peduli dengan lingkungan. Kita punya program yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Nah kita ini tahun ini kita akan anggarkan 15 miliar. Nah, untuk sinergi dengan program pemerintah baik kota maupun kabupaten dan provinsi dalam rangka peningkatan kemiskinan, kita akan berikan program CSR untuk berbagai kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya itu. Nah, sedangkan untuk pengembangan UMKM yang berbasis produksi seperti ini, kita sudah memberikan suatu program yang namanya kredit program apa itu kur dan sebagainya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan program itu hampir 2 tahun, sudah mencapai angka 1,6 triliun. Jadi juga cukup banyak. Nah ini tentunya karena ini di pedesaan, kami coba karena keterbatasan jaringan kita kerjasama dengan BPR. Kita linkitkan dengan BPR. UMKM kita ini. Jadi BPR UMKM kita akan coba linkitkan dengan program ini sehingga bisa mendekati para nasabah yang di wilayah kecamatan maupun pedesaan. Nah itu kita berikan semacam plafon tertentu sehingga diharapkan dengan pengembangan usaha ini bisa berkembang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi sebenarnya BPD siap itu Pak. Siap kita. Lalu menurut rencana besok katanya logonya mau diganti Pak. Apa semangatnya Pak? Oh ya. Betul. Ini logonya aja semangatnya juga atau gimana Pak? Oh ya. Jadi alhamdulillah kita mohon doa kan besok tanggal 10 November pas Hari Pahlawan kita akan ubah logo baru dengan semangat baru dengan harapan bahwa kesan daripada masyarakat yang namanya Bank Jatim menunjukkan kesannya birokrasi. Iya. Sebenarnya kita bank umum seperti bank-bank lainnya. Betul. Oleh karena dalam rangka untuk penyemangat ini kita akan rubah logo dengan kita rubah performanya dengan apa juga karyawan kita juga bersemangat baru dengan melihat sebagaimana kebutuhan dari masyarakat kita. Antara dengan juga bagaimana melayani dengan baik ya, dengan memberikan suatu produk-produk yang inovatif ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Nggak boleh ngintip dulu ya Pak logonya kayak apa sekarang gitu? Nah, kalau sekarang kan intinya kayak berjangkar begitu. Nah, kayak nanti yang baru itu kayak apa? Itu dulu filosofinya Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan. Nah, sekarang ini kita kembangkan untuk Sayap Garuda. Karena kita sudah punya komitmen dengan pemerintah RI waktu ini dihadiri oleh Pak Wakil Presiden bahwa dalam tahun 2015 kita harus menjadi pemenang di daerah masing-masing. Oleh karena itu kita akan terbang dengan 5 kepak sayap itu menandakan bahwa kita mau terbang jauh untuk mencapai tujuan itu. Wah, luar biasa. Tapi tetap juga ngopeni rakyat ya Pak. Oh iya pasti itu. Termasuk yang di Bajulmati ya Pak ya? Termasuk di seluruh wilayah. Oke, baik. Nah, tadi Bapak mengatakan ada program CSR 15 miliar. Itu bagaimana teman-teman di Bajulmati ini bisa mengakses itu Pak? Kebetulan kita kan hampir semua kabupaten sudah ada Bank Jatim. Nah, karena itu dalam rangka untuk memulai itu kita bisa berhubungan dengan telah mengemaskan di wilayah kota, kabupaten di wilayah Jawa Timur. Untuk memberikan suatu pengajuan ke sana kita akan. Kalau kita match dengan kredit pundi rakyat bisa Pak ya? Bisa, itu bisa. Jadi untuk katakanlah menolong memperingan agunan begitu Pak. Jadi kita memang punya program untuk meringankan agunan kita kan dulu yang namanya kredit program pundi kencana. Kita sudah punya program untuk kemitraan dengan yang namanya Jamkrida, Pak. Jamkrida ini dalam arti untuk memberikan suatu fasilitas penjaminan terhadap para nasabah yang nggak punya jaminan. Betul. Itu sampai 70%. Sampai 70%. Ini karena katakanlah ibu punya usaha nggak punya jaminan, katakan nggak punya, itu akan di cover oleh Jamkrida. Nah, ini program pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Betul. Yang mungkin ini salah satu dari dua di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jawa Timur sama Provinsi Bali yang sudah ada Jamkrida. Waduh, luar biasa ini. Kita boleh kan berikan tepuk tangan nih untuk Bang Jatim. Nah, saya mau ke Pak Samsul Hadi. Tadi Pak Samsul Hadi punya satu informasi berharga sekali karena katanya ini juga termasuk bagaimana mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada masyarakat Malang ya Pak ya. Betul. Kami di Dewan, selain kita membuat satu undang-undang legislasi, juga kita bikin program anggaran juga kita buat pengawasan. Selain itu kita turun ke lapangan Bu. Yang paling banyak itu kita bersentuhan dengan masyarakat, melihat bagaimana masyarakat kita, termasuk di antara Posdaya yang sudah digulirkan oleh Pak Haryon Susrono lewat Bu Mufidah. Ini kami tahu semuanya karena
dari kegiatan-kegiatan yang sudah digulirkan, termasuk diantaranya posdaya untuk budidaya jangkrik. Jangkrik. Itu anggarnya 30 juta. Ya. Dari 30 juta sudah menyerap 15 tenaga kerja. Yang notabene mereka orang fakir miskin, Pak. Betul. Yang miskinnya itu miskin ikhtiari, bukan takdiri. Kalau ikhtiari masih bisa dirubah dengan program-program ini. Iya. Termasuk posdayanya Pak Suyono. Nah, Lah, dari 15 orang ini dapat 30 juta, 1 tahun itu bisa 1 bulannya bisa menghasilkan 1,5 ton jangkrik, Pak. Kalau jangkrik itu dijual dengan harga yang memang sekarang tidak berpihak kepada peternak dengan harga 10.000 per kilo, itu kali 1,5 ton itu sudah nilai harganya sudah berapa? 15 juta. Dari 15 juta itu dia mengeluarkan biaya 8 juta. Berarti ada keuntungan 7 juta. Sekali gebrak 7 juta. 7 juta. Ya. Jualan jangkrik gitu padahal. Ini berapa bulan itu jangkrik dari 1 bulan itu, yang 1 bulan. Yang kedua, posdaya yang dari Bumida juga, yang ke posdaya berbasis pesantren. Ya. Yang kemarin bulan 7 sudah dinyatakan menjadi prioritas program jenengan, dan ini termasuk terbaik di Jawa Timur. Oh ya, betul. Yang punya Pak Dolah itu yang ada di Kecamatan Sumber Pucung. Ya, Sumber Pucung. Kemarin saya juga melihat juga usaha mereka diantaranya membina pengrajin-pengrajin untuk bikin alat-alat pertanian. Dan alhamdulillah sekarang sudah dari 10 orang itu biaya 15 juta. Sekarang sudah bisa menciptakan lapangan kerja yang sangat luar biasa. Jadi hasil mereka itu membuat kerajinan untuk pertanian itu dijual ke Blitar sama ke Selopuro, ke sekitar Malang dan ke Batu. Yang terakhir diantaranya juga ada posdaya yang ini yang mandiri, Pak, yang mandiri dari teman-teman itu, yang mereka kelompoknya Pak Dolah, yang posdaya dari pesantren rakyat itu. Nah, ini bikin satu kegiatan yaitu bikin budidaya ikan patin. Ikan patin dan termasuk ikan lele yang kemarin yang tadi dari teman-teman Sangkuriang. Ya. Ini ada jenis yang baru yang sangat produktif dan hasilnya sangat bagus, Masamo. Kabupaten Malang ini kita usahakan Pak Suyono dengan teman-teman dan termasuk Pak Sek ini mewakili Pak Bupati. Jadi kita sinergis, Pak. Tadi di sini nggak ada kedik-kedikan, konku ngomong ini enggak, ini bebas ini ya. Apa yang saya ketahui saja, Pak. Ya, wong berangkatnya itu nggak bersama dan kita kemacet di jalan tadi. Apa yang saya katakan, ya apa yang saya lakukan di lapangan gitu saja, Pak. Jadi rupanya Bapak sebagai DPRD itu melakukan juga langkah-langkah yang menguntungkan rakyat begitu ya. Iya, termasuk kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik. Jadi tidak legislasi saja ya. Tidak. Saya juga hubungan dengan Pak Partono. Pak Partono kepala Bank Jatim kan di Malang. Betul. Itu belusuan ke desa-desa cari barangkali nanti masih ada peluang-peluang bisnis. Ini kan punya modal, Pak. Yang penting untung Bank Jatim itu. Ya. Lah kami bagaimana penyerapan di masyarakat itu bisa berdaya. Contoh yang kemarin itu berangkat ke Ngajum, melihat air yang sangat bagus, yang sangat jernih itu, bagaimana kita kalau budidaya ikan lele, lalu ada peternakan bikin plasma. Alhamdulillah dalam 4 bulan itu kita bina. Saya mengeluarkan uang sendiri, mobil plat merah itu saya bawa Karang Taruna untuk pergi ke Jombang. Studi banding, Pak, sana. Lihat bagaimana di Ngoro itu menjadi juara 1 tahun 2008. Se-Indonesia. Itu dikasih tahu cara manajemennya, budidaya, pemasaran dan sebagainya, lalu ditransfer ke Malang ke Ngajum itu. Sekarang sudah juara provinsi. Alhamdulillah saya juga dengan Pak Malik bisa jadi juara ya. Ya. Terus dengan Pak Malik minta nanti anggaran untuk program 2012 ini di sektor pertanian, perikanan ini ada tambahan karena ini mengungkit pendapatan masyarakat kita, termasuk masyarakat miskin yang ikhtiari, yang bisa dirubah nasibnya dengan program-program pemerintah. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak.
Tadi mau nanya Pak Partono juga, ternyata Pak Partono sudah di ini coba, tadi. Pak Partono coba Boleh cerita. kita Pak Partono ditahan dulu. Nyalurin Nanti- kredit sesuai instruksi diurut apa enggak? Iya, oke, dikit aja. Silakan, Pak. Terima kasih, seizin Pak Haryono Juwana dan Pak Dirut. Nah, kami hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Samsul, anggota Dewan Kabupaten Malang itu, bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat di pedesaan, kami kerjasama dengan beliau. Dalam hal tersebut, kami menyediakan pembiayaan dari kredit pundi kencana yang bersumber dari Yayasan Damandiri tersebut. Nah, sehingga apa yang disampaikan beliau itu benar nyata adanya. Bahkan kami juga membina peternak-peternak tidak terbatas pada lele saja, ayam potong. Ayam potong ada yang mandiri, ada yang kemitraan. Kalau yang Termasuk mandiri menetaskan. Belikan untuk yang alat-alat mandiri menetas. tidak, Pak. Oh, Kalau yang kemitraan itu disuplai oleh pabrikan. Oke, baik. Jadi belusuan bersama-sama gitu ya, Betul, Pak ya? betul. Baik, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi obrolan. Ini sudah menjelang detik-detik terakhir nih. Kami masih punya satu informasi dari Bang Jatim. Jadi kami kembali setelah commercial break tentang Bang Jatim berikut ini. Salah satu bank terkemuka yang cabang-cabangnya telah tersebar di seluruh kawasan Jawa Timur dan Jakarta adalah Bank Jatim. Bank Jatim adalah bank umum yang kini keberadaannya semakin berkibar. Didirikan sejak tahun 1961 dan dalam perjalanannya telah mengalami berbagai perkembangan yang luar biasa. Bank Jatim aman terpercaya. Nama saya Purwati, tinggal di perumahan Gebang Raya, Blok AI nomor 7, Sidoarjo. Saya telah bersuami dan dikaruniai 2 orang anak, sekolah di SD Muhammadiyah 1, Sidoarjo. Pekerjaan saya adalah seorang bidan praktek swasta yang setiap hari harus mengantar anak-anak maupun berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor. Saya sebelumnya tidak pernah bermimpi akan mendapat hadiah, apalagi hadiah mobil, tapi Allah berkehendak lain. Berkat saya menabung tabungan Simpeda secara rutin di Bank Jatim, itulah akhirnya saya mendapat hadiah mobil. Saya sekarang mengantar anak sekolah, kerja pakai mobil hadiah ini. Lumayan tidak kehujanan. Kalau saya ditanya kenapa saya suka menabung di Bank Jatim, karena pelayanannya baik, cepat dan ramah lagi. Hadiah totalnya kurang lebih 11 miliar dan wilayah undiannya di kabupaten kota di Jawa Timur saja, sehingga kesempatan dapat hadiah sangat tinggi. Dapat kartu ATM dan gratis biaya tarik tunai. Sekarang saya sekeluarga mempunyai tabungan di Bank Jatim. Pokoknya Bank Jatim the best. Bank Jatim, aman, terpercaya. Salah satu bank terkemuka yang cabang-cabangnya telah tersebar di seluruh kawasan Jawa Timur dan Jakarta adalah Bank Jatim. Bank Jatim adalah bank umum yang kini keberadaannya semakin berkibar. Didirikan sejak tahun 1961 dan dalam perjalanannya telah mengalami berbagai perkembangan yang luar biasa. Bank Jatim aman terpercaya. Ya, Bank Jatim aman terpercaya. Mbak Tata, Waduh. di belakang bapak-bapak ini ada Sri Kandi yang Iya. berada di belakang layar. Biasanya Betul. Sri Kandi itu di depan, tapi ini di Ini? belakang layar. Tapi perannya luar biasa, Luar Pak. biasa. Namanya juga perempuan gitu ya. Iya. Ibu Mufidah silakan. Yang Kok bisa, Ibu ya. lakukan begitu ya, Pak ya? Kok bisa menjadi Jadi luar biasa alhamdulillah ini? untuk tahun pertama ini sudah berdiri 70 pos daya berbasis masjid yang insya Allah Merembet ke desa-desa apa tidak itu, Bu? iya, jadi kami sudah mulai bersinergi dengan
Misalnya di tempat Pak Mahbub itu awalnya adalah posdaya berbasis pesantren rakyat, kita gabungkan jadi satu dengan masjid sehingga menjadi lebih kuat, dan diseminasinya untuk di kampung-kampung sebelah itu kemudian menjadi lebih gerakannya itu ya dari masjid itu. Kemudian ini Prof, untuk CSR kita itu belum sampai ke sana, tetapi kami punya kekuatan internal yang berupa pengumpulan infak bagi mahasiswa. Jadi setiap kita masuk di kampus itu kan ada di depan pintu, kemudian di tiap-tiap fakultas itu ada kotak yang disiapkan untuk infak mahasiswa. Kemudian setiap dosen kalau mendapatkan HR dan gaji itu nanti akan dipotong 2,5% dan semuanya masuk di lembaga yang namanya El-Zawa. Nah, El-Zawa ini yang sudah melatih, jadi kalau mau menggulirkan dana seperti yang dipakai untuk jangkrik itu sudah 3 kali menurunkan dana, itu menggunakan pelatihan dulu 15 orang dilatih, termasuk bagaimana pemasaran, bagaimana berjejaring, bagaimana amanahnya untuk kredit itu, kemudian baru nanti digulirkan dana. Nah ini dari nanti CSR sendiri dari Bank Jatim dari, belum ya? Belum Pak. Ini kesempatan ini. Iya, kesempatan. ini masih kecil-kecilan, sekalipun demikian itu melatih mahasiswa kami untuk biasa beramal sejak awal, kemudian juga ketika dia mendapatkan dana pun dia kemudian juga akan berpikir bagaimana menjadi lebih efektif. Gitu. Kemudian yang kedua, setiap masjid itu menginginkan kok lama sekali, 1 tahun baru nanti akan ada KKN lagi, itu akan pengabdian masyarakat kok setahun lagi. Akhirnya kami membuat 50 orang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Super Semar itu menjadi volunteer yang semuanya pada hari ini, pada malam hari ini adalah hadir. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu. Termasuk salah satu yang mensupport kehadiran ini adalah Bapak PR3, Bapak Dr. Haji Agus Maimun. Oh, ada di sana. Iya. Ini yang juga turut menggerakkan mahasiswa untuk aktif PR3 ya. selalu PR3. Duduknya samping mahasiswa PR3 selalu. Iya. Ya. Nah, kemudian masjid-masjid ini merekomendasikan agar LPM mengadakan capacity building. Nah, kami mempunyai dana tambahan PNBP itu Pak ya. Itu ada sedikit dana, kemudian kami otak-atik bersama 50 mahasiswa ini kira-kira apa yang cocok. Akhirnya ketemulah 7 untuk kewirausahaan ada 7 kegiatan. Yang pertama adalah rintisan BMT, kemudian untuk budidaya jamur, kemudian untuk pertanian, terus ada lagi untuk jangkrik itu juga dikembangkan, kemudian untuk IT dan perpustakaan masjid, termasuk juga IT perpustakaan masjid, jurnal. Untuk ini mimbar masjid itu supaya masyarakat juga semakin meningkat pengetahuannya. Insya Allah nanti dalam waktu 2 bulan ini sampai Desember kita sudah melakukan 7 jenis kegiatan kewirausahaan itu. Baik, waktu kita mepet sekali Bapak. Silahkan kita closing statement. Kalau boleh, Pak Haji ya, dari Bank Jatim, kira-kira beliau-beliau ini bisa didukung dengan CSR Bank Jatim kira-kira ya. Silakan, jadi Pak. mungkin bisa cerita sedikit. Biar langsung dicatat ya, Pak. Jadi memang ada tahapan-tahapan Pak. Jadi kalau memang itu belum bankable, kita akan berikan dalam bentuk pinjaman yang sangat ringan persyaratannya. Jadi saya katakan tadi, kalau mereka punya usaha, kita akan coba fasilitasi dengan program termasuk Bumi Kencaranya Pak Prof ini dan juga program guru kita yang kita hanya cukup untuk berikan 20 juta, jaminan cuma minimal 20%. Satu kelompok itu ya? Satu kelompok bisa perorangan juga. Baik. Nah kalau sudah meningkat lebih besar lagi, kita akan coba kembangkan lagi dengan program-program lebih besar lagi. Mungkin dengan kita biaya lebih dari 20 atau sampai dengan 500 juta. Tergantung bagaimana produksi kita daripada pengusaha yang bersangkutan, sehingga kita akan juga hitung berapa sih kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran setiap bulannya. Baik, seperti itu. Kalau Pak Sekda, rencananya Pak Bupati juga akan mengeluarkan dana bergulir begitu? Ya, begini Prof. Jadi kita ini kan punya 2.433 UPPKS. Oh, lewat UPPKS. Ya, sekarang ini 15. Karena mau dijadikan posdaya itu Pak. Sekarang 15 sudah menjadi posdaya berbasis ekonomi. Dan 38 sudah menjadi koperasi wanita. Dan ini kita sudah menyiapkan dana bergulir. Badan Layanan Umum Daerah dan bergulir itu bunganya hanya 5%. Jadi kita siapkan di APBD itu 4 miliar. Oh, bukan main kita. Jadi Baik. Mbak Tata dan saudara-saudara sekalian,
menjelang Hari Pahlawan ini kita memerlukan pahlawan-pahlawan pembangunan. Ya. Mungkin Bapak dari pedesaan yang sudah 23 tahun setelah KKN, tetap KKN juga sampai meninggalkan istri dan anak dengan permohonan jangan kawin lagi bukan di saya desa. istrinya ya Pak ya. Untung bukan. Ini adalah pahlawan-pahlawan jenis baru. Bukan lagi pahlawan yang membawa pistol, menyerang Belanda dan sebagainya, tapi pahlawan-pahlawan untuk pengentasan kemiskinan. Pahlawan-pahlawan mengentaskan kebodohan. Dan akhirnya pahlawan-pahlawan yang membuat kita semua seperti almarhum Gubernur Nur, kita semua bisa ketawa. Benar. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kita semua bisa ketawa. Berarti semuanya bahagia ya Pak ya. Betul. Bapak terima kasih banyak. Yayasan Mandiri terima kasih. Bapak-bapak, Ibu terima kasih sudah hadir. Pak, terima kasih rekan-rekan dari Bajul Mati, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih, boleh saya minta tepuk tangannya untuk Anda semuanya. Mangi Band, makasih banyak. Ini waktunya kita menutup acara. Yang jelas hari ini kita sudah belajar banyak sekali dari para orang-orang penuh inspirasi yang hadir pada malam hari ini. Dan juga dari rekan-rekan yang memang bergerak langsung di lapangan. Merefleksi Hari Pahlawan, waktunya kita bertanya, pahlawan itu sebetulnya apa sih? Kalau yang dinamakan pahlawan adalah orang yang punya makna dan melakukan banyak hal baik, berbagi kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, bermakna untuk orang lain. Nah, waktunya kita mengambil kaca dan mengaca sebetulnya kita sudah jadi pahlawan atau belum ya. Kalau belum, mari kita bersemangat bersama-sama untuk menjadikan diri kita lebih baik dan menjadi pahlawan untuk lingkungan sekitar kita. Saya Asta Dewanti, sampai bertemu di Semanggi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu antara engkau dan aku.